Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kafirun. Walladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an ilal jannah urima bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham wa kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mana insya Allah telah melimpahkan karunia-Nya, rezekinya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mendoakan juga rekan-rekan dengan yang sakit atau mungkin ada halangan. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu Bapak Ibu sekalian, yaitu insya Allah kesadaran, keinsafan, ketakwaan dalam kajian kita ini. Sembari kita mempelajari, belajar bareng-bareng ayat-ayat yang terdapat Al-Quran Karim. Salawat serta salam tentang seluruh Nabi wajah Nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai khotamun Nabiyyin, penutup para Nabi. Juga salawat serta salam terima kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, termasuk kita sekalian dan anak cucu kita yang dari hidupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin melanjutkan waktu bulan Ramadan kemarin tentang manusia ya. Jadi manusia itu ada banyak pengertian. Kemarin saya membedakan tentang pengertian insan, insun, basyar, terus al-ins. Nah, kemudian sebelumnya juga bahwa manusia itu terdiri dari 3 lapis ya, walaupun belum selesai. Ini nanti babnya masih banyak ya. Jadi kita bahas manusia itu ternyata sangat luar biasa. Dari sifat-sifatnya, kemudian juga penciptaan manusia, awal penciptaan manusia bagaimana. Jadi semuanya itu kita harus mempelajarinya karena kita sendiri sebagai manusia. Ya, tentunya kita juga harus mengetahui. Tapi sebelumnya saya disclaimer ya. Saya tidak mengklaim diri saya paling benar, tetapi saya mau belajar dengan siapapun dan nanti tanya jawab langsung nih. Kalau misalkan kurang paham. Jadi saya mengambil contoh dengan yang sudah pernah saya sampaikan tentang permisalan adab dan saya, kemudian berhubungan dengan perbedaan istilah nafsu, tin, turab, dan sol-sol. Kalau ini kan tertuliskan bahasa Indonesianya ya. Nanti berhubungannya dengan awal mula atau asal mula penciptaan manusia. Nafsu itu kan tentunya tulisannya seperti ini Pak. Nun, fa, sun. Kemudian tim itu ada pok, ya, pok, ya, pok, ya, nun. Kemudian turab itu kan tak, rok, juga taruh jamaknya taroib ya, sol, sot, lam, sot, mati, sol, pun.
Ada hubungan min sofal min hamain asbun. Nah, kemudian kita bahas pertama yaitu tentang maksud. Kita buat diagram ya, biar agak mudahnya. Saya itu sering membuat diagram. Kalau nanti belum selesai, yang kita dilanjutkan di waktu yang lainnya. Dari nafsu dulu aja. Yang dari awal saya menyampaikan dari prolog pembukaan, ya itu kan di surat 4 garis miring 1 Bapak sekalian, ya, yaitu di surat An-Nisa ayat 1. Ini sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham inna wa kana 'alaikum raqiba. Coba artinya apa? Ya, ini sering disampaikan para penyampaian. An-Nisa baca nomor 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, di sini dalam Quran Adam, dan dalam Allah menciptakan pasangannya dalam burung Hawa, nanti bisa diperjelas oleh Hawa, dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan dalam kurung peliharalah hubungan keluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Saya artikan kurang lebih demikian ya Pak ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu taqwala, insaflah. Ya. Rabbakumul ladzi, yaitu pada Tuhanmu yang Maha Pemimpin dan Pembina. Khalaqakum, khalaqa itu artinya menciptakan. Jadi penciptaan. Kalau ja'ala itu adalah menjadikan. Di surat 1678 ya, kemudian 719 ya, dengannya. Kalau khalaqa itu penciptaan, kita diciptakan dari dari nafsun wahidah, min nafsin, nafsu. Kalau saya mengartikan itu nafsu itu, kalau diartikan umumnya apa Pak? Di sini Diri. dari diri. Ya. Diri kita itu terdiri maaf ya, dari tiga komponen, yaitu dari badan. Dulu pernah saya menyampaikan di awal itu ya Pak Musa, ada jism, jasad, terus saunatun, ada badanun ya. Jadi jism, jasmani, bahasa Arabnya kan jisim min, jasmani kalau bahasanya, atau raga, bahasa Jawa ini rogo. Nah, salatun, jism, badanun, bahasa Arab itu. Jasmani itu dari bahasa Arab, badanun dari bahasa Arab, badan. Terus badan, jismun, kalau pluralnya atau jamannya ajsamun ya. Badanun, saunatun, terus setelah badan apa? Gabah, maaf ya, gabah. Nah, kalau di sini saya mengatakan diri dari tiga komponen apa? Yang kasar, seperti halnya laptop ini Pak. Laptop ini kan terdiri dari apa? Hardware. Yang kasar. Yang kasar atau wadah. Yaitu apa? Badan kita. Badan kita apa?
badan kita, jasmani kita, raga kita. Itu hardware-nya, perangkat kerasnya, diantaranya ada sirkuit, ya banyak sekali komponen dari beberapa komponen-komponen di situ. Terus yang kedua yaitu adalah software-nya, software yang yaitu fungsional software-nya ya, yang soft, yang bukan hard itu kan kasar ya. Ya diantaranya adalah seperti kalau misalkan di-install ke sini beberapa, kalau HP itu kan misalkan ada Google, ada misalkan macam-macam ya, ada YouTube, punya TikTok, punya Instagram, ya itu diinstalkan di sini, punya Facebook, punya apa lagi, Shopee, terus apalah di sini. Itu namanya adalah soft. Tetapi ini semuanya tidak akan bisa hidup kecuali kalau ada yang namanya energi. Yang ketiga adalah roh. Berarti ada soft itu adalah jiwanya, Pak. Roh ini hanya juga cuma puluhan atau belasan ayat, tapi kalau yang masalah jiwa dan badan itu ratusan ayat, Pak. Termasuk kita akan membahas masalah nafsu ini. Nah, roh ini tentunya 1785 ya. Nah, coba kita buka roh ini ya. 1785. Tapi ini sudah sering kita bahas ya. Surah Al-Isra 85. Jadi ayat-ayatnya korelasinya banyak sekali ya. Ubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya kurang lebih, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. nah, kita memang disampaikan bahwa kalau mereka bertanya Nabi Muhammad kan sabun sedok ya. Berarti kan kita ayatnya disampaikan kalau mereka bertanya tentang roh itu, katakanlah roh itu adalah urusan atau perintah amrun dari Tuhanmu. Dan tidak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Jadi ilmunya sedikit, tetapi bukannya tidak boleh kita bicara tentang masalah roh, tetapi ilmunya itu sangat misteri. Kalau masalah perjiwaan, itu dokter Fajar atau dokter Puspa itu harus sudah dipelajari. Orang psikolog itu banyak dipelajari, orang saintis itu dipelajari. Tetapi masalah roh ini sangat misteri karena energinya hanya milik Allah. Dan roh kita itu sama, Pak, tetapi jiwa badan kita berbeda-beda, telapak tangan kita beda, saya sama jenengan itu beda, rupanya beda, tidak ada yang sama, jiwa, sifat, semuanya beda, perilaku juga sama, semuanya beda. Makanya di sini diri itu saya masukkan adalah dari 3 komponen ini. Ini nafsi wahidah, kembali pada surat 4 garis miring 1. Nah, ya, min nafsi wahidah. Nah, di sini ada istilah nafsi wahidah. Ini saya hapus ini. Ini menunjukkan nafsi wahidah itu apa? Perempuan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merujuk pada ayat ini, tentunya bahwa manusia pertama itu adalah apa? Perempuan. Kalau misalkan min nafsi wahidin, jadi nafsu itu bisa
ismun singular atau apa single, ya bisa laki-laki atau perempuan, tetapi Allah menunjukkan di sini tak marbutoknya Pak. Nanti bisa ini ya dibandingkan dengan ayat yang lain. Min nafsi wahidah wa khalaqom, dan terus kemudian menciptakan lagi. Jadi wanita atau perempuan terus diciptakan lagi khalaqom. Dari perempuan tersebut apa pasangannya. Jadi suaminya, kalau suami dari perempuan ini. Jadi menciptakan awal manusia itu dari seorang wanita, melahirkan seorang laki-laki, dijadikanlah dia menjadi pasangannya. Ya, kan ada zaujah. Kalau zaujahu berarti ini kan ada zaujah. Nanti di ayat yang lain ada istilahnya zaujahu di ayat yang lain. Tetapi Allah menunjukkan bahwa di ayat ini awal manusia adalah wanita. Zauha wahidah tak marbutoh. Berarti apa? Manusia pertama bukanlah Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama di planet bumi. Tetapi di alam semesta raya atau mungkin minimal di satu tata surya kita, dari matahari, Merkurius, Venus, bumi hingga Pluto, dan yang terakhir ada planet yang besar kalau kami menyebutnya adalah Sidrotul Muntaha, planet terpinggir ya. Sidro kita teratai atau tempat, Muntaha itu yang terpinggir, intiha. Muntaha itu yang terpinggir, teratas, terakhir, tetean. Nah, wabata min huma rijala, dan kemudian dikembangkan, kembangbiakkan, yaitu rijal laki-laki, ya, yang wanisa, kathiro wanisa, dari keduanya. Kenapa laki-laki duluan? Ya, tentunya surat yang lain ada rijal qawamun 'alan nisa, rijal kathiro wanisa. Wa taqwa allati tasa'alu bihi wal aqab, dan bertakwalah insaflah pada Allah yang kamu minta padanya, wal aqab, dan kasih sayang, karena Allah yang maha kasih sayang. Sehingga Allah adalah penjaga pengawas atas. Kalau ada pertanyaan langsung jawab ya, saya jawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, monggo. Maksudnya ayat surat 4 ayat 1 itu ya koman. Nah, depan kan itu Adam ya Pak. Padahal wanita kan wanita ya. Apa mungkin dari depan itu menganut setelah itu Allah menciptakan keduanya dan membuat dia antara laki-laki ini dapat dia ya dulu kan laki-laki ya mungkin paham depan. Padahal naik dari sisi huruf tok madutonya wanita ya. Itu kok depan kok laki-laki Pak Adam ya. Gimana itu Pak? Kita buka surat 7:189. Ya. 7:189. Surat Al-A'raf 189. Ini persatu-satu ya. Kalau pengertian umum ngobrol. Karena memang sering kita menyebut bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha falamma taghasyaha amalat aman khafifan famarat bih walamma afqalat da'awallahu rabbuhuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Artinya apa? Dialah yang menciptakan Pakai dari jiwa yang satu. Surat 7 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Kalau di sini dalam Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya dalam perut istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Surat 7 189 terus dibaca sampai 190. Saya baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma atahu sholihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. 190. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, tentunya kita melihat surat 7 189 kan sama dengan surat 4 garis miring 1. Di mana surat 4 garis miring 1 itu dialah Allah ciptakan kamu dari diri, tadi kan jiwa. Jadi saya sampaikan diri itu dari 3. Dari hardware, software, kemudian energi roh. Kalau misalkan listrik ini ya, HP kita dari baterai. Kalau baterainya dilepas, kira-kira nyala nggak kita? Nggak mungkin rohnya. Ya, baterainya sama semuanya, listrik sama, roh sama, energi. Ya itu jiwa, tidak apa-apa. Tapi istilahnya saya diri, yang terdiri dari 3 komponen kita ini. Yang mana manusia pertama di alam semesta itu dari diri satu yang perempuan, mu'anas, tak marbutoh. Kemudian kan ada juga nih, wajah wajah lapidan, zaujaha. Untuk apa? Liaskuna, untuk apa? Tinggal, untuk menetap. Sakana itu menetap. Sukun itu mati dalam arti wis rasa golek-golek liyane. Ada kan cek golek-golek liyane wis dibujuk, cek pengene kromor ini ya. Zaujaha pasangan. Zaujun artinya pasangan. Pasangan. Hanya ini menentukan domirnya kepada wanita, ya, maskulin, feminim, wanita, feminim. Kalau maaf, bunya gini ya, bunya bukan, bunya kayak gini. Kalau ya itu maskulin, laki-laki. Pasangan perempuan, Pak. Ya, maskulin. Zaujun, azwajun, jamaknya. Zaujun, pasangan. Atau suami atau istri. Tetapi ini kata berarti ketemunya adalah suaminya. Kalau zaujaha atau zaujuha itu namanya suami.
pasang suaminya. Kalau zaujuhu itu istrinya. Paham bahasa Arabnya kayak gini? Kira-kira memahaminya masih ya? Nah, di ayat ini di surat 7189 ini adalah zaujah, berarti adalah pasangannya yang laki-laki, zaujah masalahnya. Untuk tinggal bersamanya, ilaiha kembali ilaiha kepada perempuan lagi, zaujah liyaskuna ilaiha, zaujah suaminya agar menetap. Kalau misalkan bahasa Arabnya apa namanya zaujuhu, misalkan sarubah ya, waladhi khalaqa min nafsin wahidin, berarti kan dari abiyada pertama ya, waja'ala minhu. Nah, waja'ala minhu harusnya dari ada yang pertama, apa zaujuhu. Pasangan dari istrinya ya. Ya, liyaskuna bukan litaskuna. Kalau misalkan zauju litaskuna. Dan harusnya bukan zaujun tapi zaujatun. Zaujatun itu artinya adalah istri. Zaujatuhu. Ini secara logika bahasa Arabnya seperti itu. Tapi ayatnya ini detail. 7189 itu masih belum jadi pasangan, belum jadi suami istri. sudah. Kan pasangannya sudah berpasangan, dipasangkan oleh Allah. Tapi di sini kok bukan zaujah. Ya, makanya kita harus belajar secara logis gitu loh Pak, mengartikan daripada ayat ini. Kita konteksnya di sini Allah menciptakan dari nafsu, dari diri yang terdiri dari 3 komponen itu, wahidatin yang muannas, mas ulin apa feminim, dan menjadikan darinya dari perempuan ini minha, nah darinya minha, dari min itu adalah dari, ha adalah wanita, zaujaha pasangannya, jadi suami, liyaskuna. Kalau misalkan yang pasangannya telah perempuan, berarti tulis saya litaskuna, bukan liyaskuna Pak. Paham? Litaskuna itu untuk perempuan, kalau liyaskuna untuk laki-laki. Paham? Tapi ayatnya liyaskuna berarti suaminya agar menetap ilaiha kepada nyanya perempuan. Paham? Ada yang tidak paham? Kemudian kalau tidak paham saya lanjutkan. Kalau kata gosaha, kemudian ketika kalau dia menutupi tahosa itu ya tahosu itu menutupi, menghamili. Kalau misalkan ini kan kembali hal lagi, ketika pasangan atau suaminya itu menutupinya, menutupi perempuannya, kan hal lagi. Balama tahosa itu yang berbuat itu pasangannya. Jadi pasangan dari perempuan tersebut. Jadi seorang wanita menurunkan anak laki-laki yang dipasangkan oleh Allah menjadi pasangannya, jadi ibunya. Kemudian tahusaha, anaknya yang laki-laki menutupinya.
Bahasanya menutupinya ini. Wah, diartikan apa Pak? Mencampuri, ya. Al-Quran mencampur, sangat halus ya. Menutupinya, menutupi ibunya yang perempuan tersebut. Kemudian hamlan khafifan, hamilah ya dia. Hamalat itu menunjukkan perempuan Pak. Kalau hamalah itu laki-laki Pak. Berarti yang hamil perempuan. Hamlat, membawa. Hamalah itu artinya membawa. Jadi hamil itu artinya membawa. Hamalah yang hamil itu mengambil. Apa membawa? Saya membawa ini. Saya membawa. Berarti orang hamil itu artinya membawa. Hamlan khafifah, dari yang ringan, kandungan ringan. Famarot bunyi, kemudian lalu dia. Kalau maaf Pak, aku itu artinya sekolah yang itu berat. jadi kandungannya sudah mulai besar. Ya, di ayat yang lain kan tuh ada yang 9. Ya Allah, enggak belum. Ya. Terus ya. Falama asolat be Allah, mereka udah awal, berarti ada wawu. Itu keduanya itu berdoa pada Allah, Rob dan Huma berarti menunjukkan dua orang. Lain ataitana, jika lo sekiranya engkau berikan kami anak yang soleh. Jadi kita berdoa itu waktu kita istri kita mengandung Pak. Selalu berdoa untuk anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Kita kunana minasyakin agar kami menjadi orang yang bersyukur, menghargai. Ini Tuhannya keduanya. Itu adalah orang pertama di alam semesta Pak. Tetapi Pak, di ayat selanjutnya 190 coba lihat. Falama atahuma solihan, maka ketika diberikan keduanya solihan, anak yang soleh, ja'ala lahuma, mereka keduanya itu jadikan untuknya kepada Allah syuraka, serikat. Jadi menjadikan anaknya itu lupa pada Allah. Apakah Nabi Adam dan istrinya demikian? Tentunya tidak, karena para nabi itu semuanya bertauhid, tidak mensyirikkan Allah. Berarti di sini ayat ini tidak berlaku untuk Nabi Adam dan istrinya, tetapi manusia yang pertama kali sebelum Nabi Adam. Paham ya? Ya? Ya, di surat 7 189 sampai 190 itu adalah bukan menceritakan tentang Nabi Adam, bukan di planet bumi. Nah, tentang bahasan masalah itu nanti dibahas. Ini saya masih membahas tentang masalah diri, ya, diri. Ya, jadi nafsu itu adalah diri. Gimana Mas bahwa Adam dan Isa itu sama surat 3:59-60. Coba permisalan Isa sama Adam. Ini saya hapus ya. Ini saya ulang-ulang kembali, saya repetisi 2 kali. Permisalan Isa dan Nabi Adam
Ya, serat 35960. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna matala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Coba diartikan. 59. Apa? 359. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah seperti dalam kurung penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah setiap sesuatu itu. 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau dalam rumah Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Di sini kan jelas bahwa Isa itu juga permisalan seperti Nabi Adam, di mana Nabi Adam tidak mempunyai anak, bapak. Dua balik sama. Ini nama Isa indawa masih Adam. Jadi Nabi Adam tidak punya bapak. Nabi Isa juga tidak mempunyai bapak. Termasuk yang manusia pertama yang di alam semesta. Diciptakan dari turab. Nah, turab ini saripati tanah, turab. Nanti di ini. Cuma kalau fayakun, kemudian Allah berfirman, kun fayakun, tetapi jadi dan jadilah itu dalam proses, karena ada fayakun. Yakun itu adalah fi'il mudhari yang selalu berproses dari sekarang, besok, dan akan datang. Itu proses selalu terus menerus. Manusia juga proses, tidak berduduk kayak umumnya seakan-akan sewu. Kalau diibaratkan itu cerita dari cerita itu Nabi Adam wes dibentuk oleh tanah liat seperti itu. Ya karena belum memahami tentang arti tin, kemudian turab, kemudian sosok yang artinya berbeda, Pak. Nah, sementara ini saya tentang masalah maksud yang saya artikan adalah diri dari 3 komponen dan berhubungan dengan awal manusia. Ya. Kemudian kita bicara tentang tin ya. Ini nafsu. Nafsu itu bisa diartikan nafasa yang visu, yang artinya apa? Bernafas. Setiap diri manusia itu bernafas. Di surat 2135 Pak, itu kan manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap diri yang terdiri dari 3 komponen, yang kasar, wadah, jasmani, yang terus kemudian jiwa tadi, itu pasti akan dicabut ruhnya, dikembalikan pada Allah yang punya. Ruhnya itu dari Allah, min rohillah. 135 kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala hukum bisyari wal khair fitnah. Dan setelah kamu hidup itu, kami uji kamu semuanya dengan sesuatu yang baik atau yang buruk. Ujian kita, Pak. Kasih jabatan yang sangat tinggi jadi presiden, ya ujian. Kasih melarat, ya ujian. Orang kaya juga sama. Nah, kemudian dari tim ini
Sebetulnya ini kalau istilah nafsu banyak sekali ya. Nah, kita kembali pada tim. Arti tim itu adalah menjelaskan tentang tadi, tentang masalah manusia pertama tadi, tim. Tok ya nun. Nah, kita buka surat 349. Ini yang bersama dengan surat 5 110. Ini berhubungan dengan Isa ya. Sebentar, saya baca. Tadi kan 359. Sekarang turun ke ayat 349 di surat Al-Imran. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum natin kahati tayri fa'afuhu fihi fayakunu tayran minillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa umyil mauta bi'illah wa unabikum ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dalikal ayah la ayat lakum in kuntum mu'minin. Artinya apa? Buddha dari 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dalam kurung dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, dalam kurung ujian, dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu, dalam kurung, sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang penyakit kusta, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda, dalam kurung, kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Nah, dari sini itu bisa dilihat bahwa istilah tim, saya tidak perlu menyebutkan artinya ya. Tim itu adalah seperti bentuk burung, Pak. Jadi sesuatu yang terbang, udah ditiup, berarti ditiup ya terbang, ditiup dengan seperti halnya rohnya Allah itu kan pada kita itu kan ditiupkan, karena kan seperti angin, Pak. Roh kalau bahasa udara, bahasa Arabnya itu rihun, kan hampir sama. Roh, rih, rowaha istirahat, rohah istirahat, istirahat. Ada teman saya itu namanya Bu Istirahat. Ini bahasa Oriental. Suaminya Pak Dayat. Nah, istirahat. Jadi istirahat. Roh. Nanti rehat. Rehat sejenak. Bahasa Arab itu kan banyak sekali turunannya ke bahasa Indonesia. Nah, jadi roh itu adalah sesuatu yang sangat misteri, tidak bisa tapi bicarakan, tetapi boleh kita bicarakannya, ilmu sangat sedikit. Nah, seperti itu, sesuatu yang terbang dan ditiup. Ini hampir sama dengan cerita 110. Coba kita baca ayatnya 5 Al-Maidah 110. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Itu kalau Allah ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukalliman nasa fil mahdi wa kahla wa idza 'allamtuka kitab wal hikmah wa taurata wal injil wa takhluqu minat tini kahadit tayri bi idni fatah fuhu fiha fatakuna tayran bi idni
wa tubarikul akmaha wal abrasa binni wa tukhrijul mauta binni wa idh kafafatu bani Israila ala anka idji'ukum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum inna hadza illa sihrun mubin. Artinya apa? 5/110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu dalam roh juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung jalung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dalam kurung dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dalam kurung dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, kalau diartikan tim di sini kan ada tim ya. Wa itaqulu minatini, dan ketika aku dan ketika wa intah luku minatini, dan ketika kamu ciptakan dari tim. Kalau diartikan tanah atau tembikar atau tanah liat, ya kurang pas karena di sini ayatnya seperti burung, Pak, seperti yang terbang, Pak. Ya, seperti bentuk burung yang terbang. Sesuatu yang terbang itu tentunya seperti gini, Pak. Kalau di planet bumi itu kan seperti meteor. Kalau saya mempunyai seperti meteor yang bentuknya seperti itu. Kalau misalkan dari tanah, ya oke lah. Karena tanah itu kan dari unsur-unsur, kalau turap itu kan banyak sekali unsur, ada 17, nanti saya sampaikan. Kalau manusia itu kan dari sel-sel, kemudian sel itu terdiri dari molekul-molekul, dan kemudian molekul-molekul dari atomnya. Dan juga diri kita itu dari triliunan sel, Pak. Ya, triliunan sel, dan tiap dari tubuh kita itu beda, Pak. Ternyata sel otak beda, sel ginjal beda, sel usus beda, sel tulang beda. Ada 200 macam, Pak. Kalau ini dari kedokteran ya, yang paham. Nah, kalau misalkan dari tim itu diartikan tanah saja, itu kurang pas. Karena ayatnya juga seperti bentuk burung. Jadi dijatuhkan itu, Pak, ke planet bumi. Misalkan dari tiap planet itu nantinya ada khalifah yang mau menetap di planet tersebut, seperti halnya Nabi Adam menjadi manusia pertama di planet bumi ini sebagai khalifah di surah 2 Al-Baqarah ayat ke-30. Tim itu berarti kan sesuatu yang meluncur, diturunkan. Di ayat lain nggak ada nanti. Ya, nah ada lagi yang istilahnya ini tentang masalah Nabi Adam ya. Itu ini Fir'aun aja, tentang masalah Fir'aun, tentang istilah tim. Surah 8:38.
Ya, surat 28 saya tulis. 28, 38. Iya. 28 38 surat Al-Qasas. Al-Qasas artinya cerita-cerita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa ukid li ya haman ala tini faj'alni sarhan la'alli at'i'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Artinya apa? 28 38. Dia Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, dalam untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Diartikan tin apa Pak itu Pak? Tanah liat. Nah, masih tanah liat. Kalau misalkan kami menyebutnya di atas menara itu, yaitu sesuatu yang dilempar Pak. Untuk apa? Menentang Tuhannya Musa. Jadi dan kata Fir'aun, waqala Fir'aun ya ayyuhal mala, wahai pokok-pokokan masyarakat lah, malah. Maka itu bila aku bertahu bahwa bagiku, maka itu laku min ilahin dari Tuhan selain aku. Jadi aku tidak, yang saya tahu tidak ada Tuhan selain hanya diriku. Fir'aun itu dirinya itu sebagai Tuhan. Kemudian dia menyuruh Fa'ukid li ya Haman, maka nyalakanlah untukku wahai Haman. Haman itu adalah ya pesuruhnya, ya perdana menterinya lah. Alat ini di atas tim itu. Faj'al li sokan, maka jadikanlah untukku adalah menara. Lali atau ilaihi, agar aku tembakkan. Di situ ada artinya kan tanah yang ditembakkan ya Pak ya. Berarti sesuatu tim itu adalah yang ditembak, meluncur. Jadi manusia dari tim itu adalah sesuatu yang meluncur. Ya entah komen atau meteor. Kalau saya menyebutkan dari tanah, berarti kan dari meteor yang meluncur dan diterbangkan. Jadi seperti halnya Nabi Isa dipindahkan ke planet yang lain, dan juga Nabi Adam, kan kalau misalnya Nabi Adam itu juga dipindahkan ke planet bumi dari planet yang lain yang kita masih belum ketahui. Jadi sesuatu tim itu adalah sesuatu yang meluncur Pak. Dengan ditembakkan ini kan tim juga ditembakkan. Alat ini fa'ajal li sokan lali atoliu ilahi Musa. Jadi Fir'aun itu menyuruh Haman untuk menembakkan dari menara yang tinggi ke atas. Nah seperti itu. Ayat yang lain, surat 51 ini tentang Fir'aun ya Pak ya. Ini Fir'aun. Surat 51 ayat 33 34. Surat 51 surat Ad-Dariyat, surat 51 33.
Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Linursila alaihim hijaratan min tin. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Artinya apa? Maaf, 34-nya musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ya, 5133. Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dan tanah dalam kurung yang keras. Gambarnya yang ditandai dari Tuhanmu untuk dalam kurung membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Nah, sebetulnya dimulai dari surat 51 ayat 32. Ini berhubungan dengan kaum Nabi Lut, Pak. Ya, kaum Nabi Lut yang dimana dikirim oleh Allah batu-batu hijarah. Kan apa yang hijarah itu kan hajar ya, batu-batu dari tin, batu dari tin, sesuatu yang luntur dari atas. Musawwamah inda rabbikal musawwamah, yang tersedia pada Tuhanmu untuk orang yang sudah disediakan. Seperti halnya kita melihat bahwa di alam semesta raya itu kan ada batu meteor. Nah, seperti halnya di bulan itu kenapa bopeng-bopeng? Karena tidak ada atmosfer, hingga akhirnya itu kan dikasih batu meteorometer, akhirnya terlihat bulan itu bopeng-bopeng. Kecuali di planet bumi, karena kan ada atmosfer hingga tergeser, hingga memanas batu meteor tersebut. Jadi Nabi Lut, terus kemudian juga Al-Fil. Ya, di surat Al-Fil itu kan juga itu kan sebetulnya adalah batu meteor, Pak. Kalau misalkan dari batu dari neraka itu kan belum diciptakan. Harusnya kan kita berpikir logis gitu loh, Pak. Kalau misalkan ada toiron ababil, itu artinya ada toiron, artinya burung. Dan burung yang mana? Sampai sekarang tidak ada burung yang bisa membawa batu dari neraka. Berarti toir itu dari arti kata toyara yutayiru, yaitu suatu yang meluncur atau terbang tadi. Kayak di toir itu surat 349 510 tentang Nabi Isa yang menghidupkan seekor burung atoir, sesuatu yang luncur. Toiron ababil berarti kan ababil yang membawa, yaitu tadi batu-batu meteor yang secara terus-menerus yang menghujani kawanan fil atau gajah, pasukan gajah yang akan menghancurkan, meluluhlantakkan Makkah, yaitu hubungannya dengan Makkah, yaitu Makkah ataupun Ka'bah. Harusnya kita berpikir. Jadi atintin, saya disclaimer, tetapi sebetulnya atintin itu adalah sesuatu yang luncur, yaitu adalah meteor ataupun ya manusia yang pertama diturunkan dari tangan harusnya meluncur ke bawah. Seperti Nabi Isa itu tentunya meluncur, tidak tahu karena posisinya Nabi Isa diangkat oleh Allah waktu siang hari ya. Berarti kan menuju ke matahari. Jadi di planet yang mungkin Venus atau Merkurius. Itu menurut Bible di waktu jam 9 pagi. Kecuali kalau waktu malam hari diangkat seperti halnya Isra Mi'raj surat 17/1 tentunya ke atas. Ya, siapa yang menjalankan Allah sendiri? Bukan kehendaknya manusia, bukan kehendaknya Nabi Isa, bukan kehendaknya Nabi Adam. Tapi memang prosesnya demikian.
Nah, kemudian tentang Nabi Adam ya, surat 17:61, surat Al-Isra 61. Nabi Adam. Ini tadi tentang kaum Lut ya, yang dihujani dengan batu meteor antara Mars dan Jupiter. Kan beda sekali tuh meteor-meteor, pecahan-pecahan batu yang luar biasa yang menghujani. Surat 17 garis miring 61. Ini kalau misalkan belum habis tentang masalah turok, betul sudah saya bahas tentang turok ya. Alhamdulillah ya syaitan rajim. Wa yaqulna al malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tinan. Artinya apa? Surat 17 ayat 61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah? Nah, ini kan ada harta tin. Diartikan apa Pak? Tanah ya Pak ya. Kalau saya mengartikan demikian, yaitu dan ketika kami mengatakan pada malaikat tentunya dari kekuasaan Allah ya. Ada yang mengatakan malaikat dari sinar, energi. Kalau saya mengatakan dari energi. Ada yang mengatakan malaikat juga dari ruh. Ya, jadi memang energi Allah bisa dari cahaya, ya, gelombang, atau dari segala sesuatu yang namanya berhubungan dengan roh. Ya tadi, entah angin. Ya. Usjudu li Adam, sujudlah pada, bukan sujud secara maknawi, secara ini, tapi secara maknawinya itu apa? Tunduk dalam ketetapan Allah. Karena manusia Adam itu adalah sebagai khalifah, yang memelihara planet bumi. Mereka tunduk patuh pada Allah lewat Adam. Sujudlah untuk Adam. Mereka sujud kecuali iblis, karena iblis sendiri ya tentunya kan ini di ayat yang lain itu dari bahasa jin, Pak. Dan jin itu dari mana? Dari imar jiminar di ayat yang lain, dari api, nar. Tapi manusia juga ada unsur api juga ada, tapi lebih dominan kepada tanah. Ya Saripati yang di surat yang lain itu mengatakan min turab ya. Jadi liman kholak tatinan. Jadi Nabi Adam itu dari tin, diciptakan dari tin, sesuatu yang luncur. Ya kalau diartikan tanah ya kurang tepat itu. Kemudian surat 38 tentang tin. Surat 38, 71 sampai 72. Surat Syok. Kalau ada pertanyaan langsung aja.
Kalau pembahasan masalah ini nanti kurang selesai nggak apa-apa. Tapi kira-kira kurang paham, silakan tanya. Untuk lihat syaitan rajim. Itu qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya apa? Surat 38 ayat 71. Dalam kurung, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh dalam kurung ciptaanku kepadanya, maka tundukkanlah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, di sini Allah berfirman kepada malaikat hampir sama dengan surat 1761 bahwa menciptakan manusia itu dari tim yang berhubungan dengan mengawal manusia. Di planet bumi tentunya Nabi Adam, bukan tanah, tapi sesuatu yang muncul. Karena kan diturunkan dari planet atau mungkin dari yang belum kita ketahui. Kalau sudah ada penerbangan antar planet ya, mengetahui juga asal ulah nenek moyang kita nanti diturunkan sesuatu yang muncul. Nah, mimpi dari tempat yang muncul. Dan ketika kami sempurnakan dia dan kami tiupkan padanya ruh, setelah disempurnakan, kemudian ditiup padanya ruh dari ruhnya Allah, Pak. Itu manusia semuanya itu sama, ruhnya sama. Karena Allah dari yang satu. Tetapi jiwa, sifat, psikologisnya manusia beda-beda, badannya juga beda-beda, secara fisik beda. Dan yang sama dari orang manapun, dari planet manapun juga beda. Tidak ada yang sama. Kalau mirip ya. Nah. Kemudian surat 23 Pak. Ini tentang tim ya, biar paham. 23, 12 sampai coba 15. Surat Al-Mu'minun ayatnya yang 12 sampai 16 nanti coba 15 dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada rim ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sampai 16. Artinya apa? Surat 23 12 sampai 16. Artinya ayat 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dalam kurung berasal dari tanah. Ayat 13. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam kurung yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam kurung rahim. Ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang,
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang dalam kurung berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian ayat 15. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian ayat yang ke-16. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dalam kurung dari kuburmu pada hari kiamat. Ya, di sini kan di ayat awal ayat 23 dari 12 itu ya, itu kan jelas mintin. Ya, min sulalati mintin. Kalau diartikan sulalah apa Pak? Mas Heru. Min sulalati mintin saripati. Nah, karena agak kalau saripati ya turop Pak, kalau saya nanti ya di pengertian turop ya. Sulalati itu adalah dari yaitu proses dari tadi. Sulalati adalah perkembangan proses dari tim. Dia sejenis batu matiara yang selalu yang muncul seperti burung gitu Pak. Ya, jadi manusia pertama itu dari tim, dan tentunya kemudian menampak, kemudian kami menjadikan dia itu nutfah. Ya, setelah dia diturunkan ke planet bumi, kemudian dijadikan manusia berikutnya dari sperma, nutfah. Kemudian di surat 23:14-nya, kemudian dari nutfah itu dari alaqah. Alaqah itu dari alaqah yang itu artinya seperti lintah itu Pak. Alaqah itu menggantung Pak. Alaqah yu'aliku, saya gantungkan. Jadi kan dari proses pembuahan dari sperma kemudian ovum bertemu menjadi alaqah seperti lintah. Kemudian dari alaqah itu menjadi mudghah, yaitu darah Pak. Ini pernah kalau ada yang tes kram ataupun itu di Irak itu kan sudah bentuknya darah. Apa dengan ada juga ya darah yang kental gitu Pak. Daging yang sudah ada darahnya. Ada proses-prosesnya itu kan seperti ini. Dari ayat Al-Quran ini jelas sesuai dengan sains kedokteran. Dan dari daging yang ada darahnya itu jadi hidung Pak, dibungkus dengan tulang Pak, alidom. Lahma itu daging. Kemudian ansa'au kalau menakor, yaitu kemudian dibungkus dengan tulang itu. Tulang itu tulang, lama itu dengan daging. Kemudian kami wujudkan dia ansa'au kalau menakor, wujud ciptaan yang lain berupa seorang bayi. Nah, sempurna, tapi masih dalam pertumbuhannya itu bisa itu Pak. Luar biasa Allah menciptakan seperti inkubator. Dia bisa makan, bisa bernapas dalam ari-arinya itu sampai dia lahir. Dari ayat 12 dan 13 itu kelihatannya masa apa ya? Dari 12 13 tadi di sini diartikan dari saripati tanah kemudian menjadi air mani. Itu kalau diartikan meluncur itu terus kaitannya gimana ya? Kalau itu seolah kan ada kaitannya saripati tanah itu ya, saatan yang dari tanah berbuah dimakan menjadi. Ya nanti berhubungan dengan turok itu di sini Pak, surat 359. Kalau ini turok ya, itu 359. Bahwa permisalan Adam dan Isa dari turok.
dari Saripati. Tetapi manusia pertama itu dari tim. Jadi tim itu berhubungan dengan manusia pertama, Pak. Tetapi Adam dan Isa juga disebut dari Urok, dari Saripati tanah. Karena kan dari ibunya itu kan dari makan Saripati tanah. Tetapi dalam proses partogenesis, dimana kalau di apa namanya hematokrit kalau di binatang ya, jadi tanpa proses pembuahan laki-laki partogenesis di kedokteran itu yang disebut dengan partogenesis. Nah, Adam dan Nabi Isa dari Turok, tapi penciptaan manusia pertama dari tim, sesuatu yang muncul. Nabi Adam juga tim, sifatnya untuk memindahkan sesuatu yang diluncurkan oleh Fir'aun adalah tim. Sesuatu yang diluncurkan oleh Allah untuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dengan seperti tim, yaitu batu meteor. Nah, seperti itu Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi untuk bisa membedakan antara arti tim dan turok. Ya, jadi Allah turok itu apa? Ini saya merangkum bahwa Saripati tanah kita itu ya ada hidrogen, ada oksigen, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, klorid, terus besi, ya, seng, boron, pakai, ya, tembaga, mikro dan banyak itu unsur-unsur dari tanah itu unsurnya dari 17. Jadi istilah turok itu dari api tanah, yaitu saripati atau debu yang pokoknya yang unsur tanah, pati tanah. Kalau tim itu adalah sesuatu yang muncul seperti meteor, muncul Pak ke bawah sebagai penciptaan manusia pertama. Karena berhubungannya dengan kayak ini, dengan ini, Pak. Ya. Jadi ada perbedaan, Pak. Jadi kita harus tahu siapakah awal mula manusia dan juga harus tahu kalau istilah sol-solun min hamain maslun ya sol-sol ada ayatnya min hamain maslun. Itu di ayat mana Pak? Kita buka surat 15 Al-Hijr. Ada 3 ayat Pak. Surat 26 dulu ya. Terus 28 33. Dan 33. Ayatnya sama. Coba kita buka. Kalau diartikan umumnya bagaimana? Tapi kalau mesti sama kayak gitu Al-Hijr 26. Soal kan ada sol min hamain masnun, min hamain masnun.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqal insana min salsal min hama'in masnun. Artinya apa? 15 Al-Hijr 26. Surat 15 ayat 26. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, kira-kira sama nggak? Apa bedanya dengan tin, turab? Ada bedanya, Pak? Harusnya ada bedanya. Kalau saya mengartikannya ini adalah sosok adalah sesuatu yang benda jatuh. Min hamain masnun, yaitu dari lava yang membeku. Jadi seperti halnya batu hitam tadi, kalau misalkan ya batu hitam itu kan berarti kan kalau gunung Merapi meletus menjadi batu-batu hitam, tanah yang hitam gitu loh Pak, yang sudah membeku gitu loh Pak, lava beku gitu loh Pak. 5514. Nah, ya itu sama. Jadi 1526 berbandingkan dengan 28 sama dengan 5514. Tapi kita jadi sol-sol itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia pertama. Kalau manusia yang sudah dalam proses itu dari ibunya yang dimakan atau suaminya, pasangannya itu ya dari turok, sari papi, tanah. Tetapi manusia hubungannya dengan manusia pertama yaitu dengan tin dan sosok bin hamai masnun, yaitu surat 15, 26, 28, 33 dan seperti halnya batu yang tadi hitam itu, lava yang panas karena muncul jadi panas terus akhirnya jadi ini membeku. Tapi kan sudah ya bagaimana ya, ini rahasianya Allah yang masih misterius. Kalau diartikan tadi itu hitam, nah unsurnya ya banyak ya Pak. Tadi kan saya sebutkan 17 unsur tanah itu ya kita. Nah ini masih seperti 5514. Ya. Ar-Rahman 14. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Diartikan apa Pak? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti surga. Nah, tadi sama sol-solin hamai masmun tembikar. Ini kal fakhar. Fakhar itu kan artinya yang tinggi banget, besar. Fakhrun, ya tak fakhar, sombong. Kal fakhar itu yang udah seperti menara. Ya, tadi kan di Fir'aun itu surat 838. Coba kita buka kembali lagi. Jadi kalau saya mengartikan manusia diciptakan dari sosok benda yang jatuh, kal-fakhor dari seperti suar atau menara, Pak. Coba dilihat surat 528 al-fakhor itu loh. 2838. 28 nanti 5514 Pak. Surat Al-Qasas ayatnya 38 tadi tentang masalah Fir'aun. Ya. Nah di sini kan ada istilahnya menara ya kayak tadi ya.
Faj'ali sorhan ali. Sorhan. Nah, kalau artinya sorhan itu apa Pak? Di surat 8 Al-Qasas 38. Artinya apa Pak? Suya Pak. Bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi. Sorhan itu kan dari bangunan tinggi. Al-Fakhor tadi Pak. Fakhor itu artinya sombong. Itu sosok yang fakhor. Kalau dia bilang pembikar ya kurang sini. Ini saya disclaimer, tetapi biar agar mudah untuk memahaminya. Karena memang kita harus memahami dari awal itu 4 garis miring 1 Pak. Terus waktu 7, 189, 190 tentang penciptaan manusia pertama. Ya, kalau semuanya diartikan tanah, tentunya ya apa maksudnya Allah membedakan? Seperti halnya insan, insun, al-insan, il-insu, kemudian apa kemarin itu? Bashar, nafsun, itu kan beda-beda. Ya, ya, kalau karena sesuai dengan peradabannya Pak. Kami tidak pernah menyalahkan, tetapi ini adalah hipotesa kami. Ya, saya disclaimer bukannya saya yang paling benar, tetapi saya menganalisa dari beberapa ayat Pak. Ya, jadi sol itu hubungannya dengan tim tadi, bahwa ya kalau saya tadi kan hitam tadi ya, min sol min hamai maslun ya Pak ya, dari tanah yang menghitam ya. Nah, seperti lapa yang sudah membeku kan hitam seperti batu. Kalau misalkan meteor itu meluncur ke bawah itu kan tentunya kan setelah panas kan menjadi beku. Tapi itu adalah prosesnya manusia pertama loh Pak, wanita kan dulu Pak. Prosesnya yang masih misterius, tapi Allah sudah menyebutkan karena salah satu dari peradaban manusia. Bukan imajinasi saya, tetapi ini ya seperti itu. Karena memang prosesnya manusia pertama di planet bumi manusia adalah Adam, tetapi di alam semesta Pak. Di alam semesta ini kan masih misteri. Tapi kalau sudah buat ya apa namanya permisalan seperti ini yang harus kita memahaminya. Manusia pertama itu di alam semesta seperti apa saya juga belum. Tapi seperti itulah Allah menyebutkan. Seperti manusia pertama di planet bumi yang diluncurkan dari planet yang lain. Jannah dari jannah yang lain, bukan jannah yang dimaksud adalah surga. Kalau ada jannah ada iblis yang mau ganggu berarti kan bukan jannah. Karena di jannah nanti sudah diangkat semuanya. Rasa iri, dengki itu semuanya nggak ada Pak. Isinya salam, keselamatan. Nah kalau misalkan diartikan janda Nabi Isa dan suami istrinya pasangannya itu kan janda yang mana? Karena artinya janda banyak pengertian. Nah ada pertanyaan lain? Ya ini sebagaimana saya menyampaikan. Kalau ada pertanyaan yang lain, monggo saya buka. Mungkin ke depan kesempatan yang memahami mungkin dari Mas Gibran. Aku kan sudah bertanya Adam, kenapa kok bertanya Nabi Isa? Maksudnya gimana? Nah,
Jadi gini Pak, Allah menciptakan Adam itu sama juga Nabi Isa. Ada banyak permisalan seperti ini Pak. Coba kita pertama ya Pak ya. 359 itu kenapa? Allah menciptakan Adam, ditiup juga rohnya Allah kepada Adam. Surah Al-Asr 15 28 29 tadi. Ini ya. Pertama, kenapa Allah menciptakan Nabi Isa dan Adam itu sama? Itu tentang rohnya ditiupkan pada keduanya. Ada persamaan sana 15 28 29. Tadi kan sudah dibacanya. Coba. Ini tentang Sol min Hamai Masnun. Ini belum selesai tadi sebetulnya. Karena langsung loncat ke 55 14. Ini persamaan ya. 15 28. Ini ada pertanyaan bagus sebelum saya menutup. Ada berapa poin itu? 15 28. Wa itu kalau rabbukan malaikati ini khaliqun basyaram min salsalin min hama'in masnun. Kemudian fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin. Artinya apa? Dan sebelum kata ketika Tuhan berfirman pada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah yang kering, dari bentuk hitam, Ya, kalau bentuk sebenarnya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaan aku dalam pikirannya, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujudlah manusia. ini untuk Nabi Adam. Dimana rohnya juga sama dengan Nabi Isa. Surat mana? Surat 2191 Pak. Walati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min rawhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Artinya apa? Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dalam roh dan kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Ini cerita Nabi Maryam sama, yaitu ditiupkan. Itu walati ahsanat farjaha fanafakhna fiha, ditiupkan. Dan Maryam telah dipelihara kehormatannya. Farjun itu bukan alat kelamin, tapi farjun itu kan kehormatan Pak. Lalu kami tiupkan dalamnya, tubuhnya itu dalam roh kudus melalui malaikat. Prosesnya partogenesis. Untuk apa? Jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta, alam semesta. Kemudian yang kedua Pak, Adam kita tanpa adanya seorang bapak. Surat 2:30. Adam tanpa bapak, partogenesis. Surat 2:30. Audrey mesyadar wa itqala bukan malaikat sujud li Adam fasajadu illa iblis. Ayatnya kan sangat terkenal ini. Nah, Nabi Isa juga sama. Tidak punya bapak. Surat 5:17. Surat 5:17. Coba surat 5:17 Pak. Ini kan persamaan-persamaan.
Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam qul faman yamliku min Allahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ard jami'an walillahi nuru samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah dalam Quran Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh dalam kurung manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, bahwa Adam tanpa bapak, Isa juga sama. Terus permisalan Adam dan Isa sama-sama Nabi. Yang mana Nabi Adam menyembah Allah surat 2:3. Ya, Adam menyembah Allah. Dua, tiga. Bisa juga sama. Sini saya cari ya, 1936 surat Maryam. Coba kita buka. Tadi kan surat 2:30 ya. Bait Allah bukan malaikat itu judul Adam masa judul ilah. Bait Allah bukan malaikat ini ja'alul adi khalifah. Qalu atadru fiha ma yusbihu wa yusbihu bima wa nam musambil hamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di planet sebagai khalifah, tapi kan dijawab oleh malaikat, kenapa kamu menciptakan seorang manusia yang membuat kerusakan, merupakan darah, padahal kami mentasbihkan dan memujimu. Nah, Allah yang lebih tahu. Kemudian surat 3:3-nya itu kan surat Al-Baqarah. Qala ya Adamu ambiu bi asma'in falamma ba'u bi asma'in qala alam aku lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi ma tudun wa ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah 2:3-nya kan ada betul-betul mengikuti dan menyembah Allah. Dari surat 2:30, 32, 31 itu kan tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian surat 1936 bahwa Nabi Isa juga menyembah kepada Allah. Coba kita buka 19 Maryam 36. Ini tentang kenapa kok permisalan Adam dan Isa sama. Bahwa Maryam, surat Maryam 1936, wa inna wa rabbi wa rabbukum fa'budu ada surat mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Jadi bisa menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Fa'budu kepada Bani Israil. Sebagai dia, dan inilah jalan yang lurus, dan itu terbukti juga ada di Bible, Pak. The way of life. Bible ada mengatakan ini jalanku. Nah, ini saja yang sebetulnya banyak sekali yang permasalahan Adam dan Isa yang berhubungan dengan surat 3:59.
Ya, ini saja. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa manusia pertama itu bukan Adam. Ini hubungannya dengan iblis. Iblis itu dinas oleh Allah menjadi orang jadi kafir itu sejak kejadian Adam. Nah, sebelum Adam, apakah iblis itu juga termasuk orang-orang iblis yang sesat? Itu yang ingin kami tanyakan. Sebab proses di Al-Quran, iblis dinas menjadi kafir itu dalam iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, tapi sebelum Adam itu ada manusia-manusia yang manusia pertama sampai Nabi Adam. Apakah ada iblis yang sudah dinas kafir? Itu aja Pak Ustaz. Masih. Kafir itu kan artinya kan membantah ya. Tentunya iblis itu kan ada wasabaro di Al-Quran itu, jadi tidak mau mengikuti perintah wastabaro karena iblis merasa istighfar adalah merasa dirinya lebih baik. Nah, itu adalah sifat-sifat iblis. Nah, iblis itu adalah nama dari bangsa jin. Nah, tapi pertanyaannya bahwa iblis sebelum ada Sebelum sudah. apakah sudah? Tentunya ya jin ya sesudahnya Pak, sebelum Nabi Adam ada juga iblis. Karena jin penciptaan jin itu sendiri kan lebih dulu daripada dari manusia. Iya. Dari penciptaan jin dan manusia sendiri kan lebih dulu penciptaan jin. 515 juga jin ini sendiri yang sudah disebutkan bahwa makhluk jin wal insa illa ya'budun. Penciptaan jin juga lebih dulu dan jin itu juga lebih banyak daripada karena umurnya juga lebih panjang daripada ini manusia ya. Nah itu yang mungkin pembahasannya di lain waktu, nanti tentang bahasa masalah jin dan manusia. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada salah karena waktu, mohon maaf, nanti diskusinya dilanjutkan. Aku lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.